Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan kembali kuliah ilmu sastra. Jadi sastra yang merupakan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dengan menggunakan alat bahasa bersifat fiktif, indah dan imajinatif, itu menyangkut tiga lingkup kajian. Yang pertama adalah sejarah sastra, yang kedua teori sastra, yang ketiga adalah kritik sastra. Jadi ruang lingkup ilmu sastra itu kita akan membicarakan tiga hal, yaitu sejarah sastra, teori sastra, dan kritik sastra. Nah, kita mulai dengan sejarah sastra. Kalau kita berbicara tentang sejarah, otomatis kita bicara tentang suatu peristiwa yang berurutan secara kronologis dari mana ke mana, ya mestinya dari lahir sampai mati. Bicara sejarah Majapahit berarti sejak berdirinya Majapahit sampai runtuhnya Majapahit, itu namanya sejarah. Sejarah Indonesia berarti sejak lahirnya bangsa Indonesia sampai kematiannya, punahnya negara Indonesia, itu namanya sejarah. Sejarah Anda berarti sejak saudara lahir hingga ini berkembang sampai kapan nanti meninggalnya. Itu namanya sejarah. Itu kalau sejarah secara umum. Bagaimana dengan sejarah sastra? Kalau kita mengacu pada kelahiran sampai perkembangan dan kematian, berarti kita menganalogikan sejarah sastra adalah semacam itu. Kemudian pertanyaan yang muncul kemudian adalah kapan sastra Indonesia lahir? Di buku-buku sejarah sastra seperti yang ditulis oleh Yakob Sumarjo, Sapardi Djoko Damono, ada buku Kapan Sastra Indonesia Lahir, Sejarah Sastra Indonesia, ya. Itu ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, Yakob Sumarjo, kemudian H.B. Yasi, itu Tifa Penyair dan Daerah Sejarah Kesusastraan Indonesia. Itu semuanya menyangkut sejarah. Nah, kalau kita bertanya kapan sejarah sastra Indonesia lahir, tentu saja kita juga mengacu pada tadi, alat sastra adalah bahasa. Kapan bahasa Indonesia lahir? Kan begitu. Jadi urutan sastra itu karena menggunakan bahasa, kita patokannya pada bahasa itu, kapan bahasa Indonesia lahir. Kalau kelahiran seseorang itu mesti dari proses perkawinan antara wanita dan laki-laki, kemudian hamil selama 9 bulan kira-kira umumnya, kemudian lahir. Jadi sebelum kelahiran itu sendiri ada proses.
Kira-kira kalau ditanya yang ada di kandungan dengan yang lahir itu sama atau beda? Pasti jawabnya sama. Hanya ukurannya yang berbeda. Dari setitik darah kecil membesar, kemudian membentuk bayi, kemudian lahir, jabang bayi lahir, ya, kemudian berkembang menjadi anak-anak, balita, kemudian remaja, dewasa, dan orang tua, sehingga sampai meninggal. Apakah bahasa Indonesia juga semacam itu kelahirannya? Pertanyaannya kemudian, Siti Nurbaya itu termasuk sastra Indonesia atau bukan? Kalau dijawab termasuk, berarti kelahiran sastra Indonesia itu kurang lebih tahun 1920-an. Karena Siti Nurbaya itu diterbitkan ketika Balai Pustaka tahun 20-an. Terus seperti pantun, syair, itu termasuk sastra Indonesia atau bukan? Kalau termasuk, iya, berarti ketika pantun ada itu sejak Kerajaan Melayu, Samudra Pasai sudah ada pantun. Bagaimana menentukannya? Bagi sastra lama itu bukan termasuk sastra Indonesia tetapi sastra daerah, sedangkan sastra baru itu termasuk sastra Indonesia. Pertanyaannya kemudian, Yabi Yasin ada angkatan 20, Balai Pustaka ada angkatan Pujangga Baru, ada angkatan 45 dan 66, mana yang termasuk sastra Indonesia? Kalau ditanya bahasa Indonesia lahir kapan? 28 Oktober ketika Sumpah Pemuda. Tetapi pada waktu itu negara Indonesia belum lahir. Ayo, berarti bukan termasuk bahasa Indonesia dong. Karena secara legal negara Indonesia itu merdeka adalah tahun 17 Agustus 1945. Sedangkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Gimana? Jawabnya yang bahasa Indonesia lahir kapan? 45 atau 28? Atau sebelumnya pas Samudra Pasai? Bagaimana dengan mantra yang jauh lebih tua lagi? Termasuk sastra mana? Sulit kan? Kalau Anda ditanya kemudian Anda bisa menjawab betul, kapan sastra Indonesia lahir? Anda tentukan. Bisa, nilai Anda 4. Berani menerima tantangan? Silakan, nanti Anda berpendapat kapan sastra Indonesia lahir. Nah, jadi kita tetap berhubungan dengan bahasa Indonesia. Kelahiran sastra Indonesia itu sama dengan kelahiran bahasa Indonesia. Nah, silahkan Anda nanti mencari referensi, mendapatkan jawaban apa ya yang sudah S1 bahasa Indonesia, jurusannya pendidikan bahasa Indonesia, pasti bisa jawab. Tapi yakin saya jawabnya lupa. Cari referensi, tidak bakal ketemu. Kalau ketemu mesti ya kurang tepat. Gitu. Nah, coba Anda menganalisis, kemudian menemukan hal-hal yang secara inovatif itu pendapat saudara. Kapan sastra Indonesia lahir? Nah, berdasar patokan kelahiran itulah kemudian orang menyusun sejarah sastra.
pertanyaannya. Kemudian yang muncul setelah tadi ada masalah yang kedua adalah pertanyaannya, yang lahir itu karya sastranya ditandai dengan terbit atau pengarangnya yang berkarya, atau dua-duanya, ya karya ya pengarang. H.B. Yasin menyusun sejarah kesusastraan Indonesia yang kemudian memunculkan angkatan-angkatan, itu lebih dititik beratkan pada pengarang dan juga tematik situasi karya sastra pada saat itu. Justru tidak berhubungan dengan kelahiran sastra, tapi berhubungan dengan momen-momen kejadian nasional yang kemudian pengarangnya berkarya pada waktu itu dimasukkanlah kemudian menjadi sastra lama dan sastra baru. Sastra baru itu ada angkatan Balai Pustaka, ada Pujangga Baru, ada 45 dan 66. Setelah itu sudah tua, sudah sepuh, tidak menyusun lagi sejarah sastra Indonesia. Dilanjutkan Subagio Sastrowardoyo untuk penyusunan sejarah sastra, juga Yakob Sumarjo dan Saini KM, kemudian Sapardi Djoko Damono. Nah, kalau Sapardi Djoko Damono ini lebih pada ikhtisar sejarah sastra Indonesia, periodisasi sastra Indonesia. Nah, kalau semacam itu berarti sama dengan H.B. Yasin tadi momen, hanya bedanya momen-momen kejadian nasional. Kalau H.B. Yasin, kalau Sapardi Djoko Damono itu lebih ke periode kewaktuan apa? Kewaktuan sastra itu terbit. Jadi yang terbit tahun ini sampai sekian namanya periode ini gitu. Jadi lebih pada menitik beratkan pada penerbitan, terbitnya karya itu. Sedangkan H.B. Yasin lebih cenderung kepada pengarangnya. Muncul lagi pertanyaan, yang betul yang mana antara titik berat pada pengarang, titik berat pada terbitan, atau pengarang dan penerbitan? Dua-duanya mempunyai andil yang besar dalam kelahiran. Nah, itulah kemudian ada kritik dari Hans Robert Jauss dan Wolfgang Iser yang membuat teori tentang resepsi sastra. Mereka berpendapat, dua orang itu, bahwa penyusunan sejarah sastra yang seperti itu, baik itu dari penerbitan maupun pengarangnya atau gabungan dari keduanya, itu dianggap sejarah semu, pseudo history, sejarah semu. Duh, kok begitu? Kok dikatakan sejarah semu? Lah yang betul yang bagaimana? Nah, pandangannya berbeda. Ini pandangannya dari pembacanya. Coba dibayangkan, kalau sebuah karya sastra sudah ada, sudah diterbitkan, tapi tidak
banyak penggemarnya. Tidak ada yang membaca sehingga tidak terkenal. Apakah dia punya sejarah? Mengapa penulisan sejarah-sejarah itu yang ditulis adalah yang terkenal-terkenal saja? Raja-rajanya, penerus dari kerajaan itu. Sedangkan orang-orang yang tidak menjabat atau jabatannya rendahan tidak tercover di dalam sejarah. Masih ingat ketika Anda menerima mata pelajaran sejarah Indonesia atau sejarah dunia pada waktu itu ada, saya mendapat. Kalau sekarang masih ada apa tidak, sudah masuk IPS atau apa. Ya itu kan begitu. Jadi yang penting-penting, sehingga yang tidak penting itu tidak ditulis dalam sejarah umum. Nah, sama dengan sejarah sastra ini, bagaimana kalau karya-karya yang tidak populer, tidak pernah dibaca oleh orang, punya sejarah tidak? Menurut Wolfgang Iser dan Hans Robert Jauss, itulah yang namanya tidak punya sejarah. Karya sastra yang tidak punya sejarah, karena tidak ada pembacanya. Jadi yang betul, sejarah sastra yang mempunyai sejarahnya, sastra yang mempunyai sejarahnya adalah sastra yang dari waktu ke waktu selalu dibaca oleh pembacanya, sehingga punya sejarah. Orang selalu membicarakan karya itu karena selalu dibaca. Anda membayangkan orang Jawa, karya sastra apa yang sampai menjadi pandangan hidup orang Jawa? Orang Jawa pada waktu itu, bukan sekarang, ya kan? Kalau sekarang sudah tercampur oleh banyak sekali. Orang Jawa sekarang sudah lupa dengan bahasanya. Mau kromo Inggris saja bingung, gitu. Bisanya ngukum sekarang. Bahkan ada yang tidak bisa berbahasa Jawa dengan baik dan benar. Ya itu kalau sudah begitu, bahasa Jawa kehilangan sejarahnya, ya, karena tidak ada penggunanya, akhirnya mati. Nah, begitu saudara-saudara. Jadi kalau ingin mengetahui hal semacam itu, mestinya kita juga harus melihat sejarah yang asli, yang benar menurut Jauss dan Iser itu sejarah berdasarkan pembacanya. Orang Jawa tidak bakal lupa dengan namanya wayang. Wayang itu diambil dari cerita Mahabharata, Ramayana, dan Bharatayuddha. Itu pakemnya, ya. Kalau di luar itu sudah namanya wayang yang berbeda, ya. Nah, jadi pakemnya diambil dari itu. Dari dulu, zaman dulu, wayang itu ada hingga sekarang tetap digemari. Nah, berarti Mahabharata itu punya sejarah. Romeo and Juliet dari dulu sampai sekarang tetap digemari, meskipun ada varian-variannya. Romeo and Juliet di Inggris, sampai Intai di Cina, ya. Kemudian Bangsa Cara Raga Padmi di Bali. Di sini ada Pronocitro dan Roro Mendut. Itu sama semua ceritanya tentang percintaan dua orang yang cintanya sampai mati, dibawa mati. Cinta pertama dibawa mati. Nah, semacam varian-varian ini terus menerus digemari, digandrungi oleh
banyak orang. Nah, menurut Joyce, penyusunan sejarah sastra dasarnya adalah pembaca. Apabila sebuah karya sastra itu dibaca oleh pembacanya dari generasi ke generasi, berarti karya itu punya sejarah. Gitu. Sama dengan nyanyian Bengawan Solo sejak Gesang sampai sekarang digemari. Tapi kalau masihkah kau ingat sayang gadis yang pernah kau sayang. Nah, tahun 70-an populer sekali. Sekarang nggak ada yang menyanyikan itu. Anda mesti lupa, apalagi yang muda-muda seperti Mas Yogi. Masih muda. Kalau Pak Parno barangkali masih ingat tahun 70-an ada Epit GAD, ada Mersis, ada Kus Plus, ada Favorit, ada Betaria Sonata, Rinto Harahap, Hobi Mesah, Bruri Pesolima, Bururi Marantika, semacam itu. Kemudian lebih tua lagi Erni Johan Titik Puspa, kemudian Mujin Alatas Titik Sandora dan sebagainya. Nah, itu hilang begitu saja nyanyiannya, ya. Tapi kalau Bengawan Solo kenapa terus menerus digambar? Saya juga nggak tahu, karena penggemarnya yang banyak. Nah, itulah yang punya sejarah, gampangannya begitu. Namun demikian, itu beberapa pendapat. Hingga saat ini sejarah sastra yang disusun berdasarkan pembaca di Indonesia belum ada yang menyusun. Mengapa? Karena sulit memang. Bagaimana memprosentase pembacanya banyak. Tahunnya ya jelas-jelas sekarang ini yang masih hidup dan digandrungi oleh pembaca adalah Mahabharata, Romeo and Juliet. Udah itu yang paling banyak. Ya, berarti di dalamnya itu ada nilai-nilai yang universal yang dari hari ke hari, generasi ke generasi itu selalu ada dialami oleh pembacanya. Sehingga tidak bakal jelek itu dari pembaca ke pembaca. Nah, itulah sejarah sastra. Ya, no? Jadi silahkan kalau sudah ketemu pertanyaannya tadi, beberapa pertanyaannya, kapan sastra Indonesia lahir? Kalau bisa menjawab dengan pas, berarti nilai 4 langsung. Kemudian lagi, bagaimana menentukan sastra itu, disusun sejarah sastra itu cocok dengan penerbit, cocok dengan pengarang, cocok dengan dua-duanya penerbit pengarang, atau menurut Joyce dan Eiser berdasarkan pembacanya. Itulah real history. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi Anda. Selamat siang. Mari kita berdiskusi. Jangan takut bertanya. Nanti tersesat di pikiran Anda, bukan di jalan. Kalau di jalan ada Mbak Google, ada Google Map, ya, ada Wish. Tetapi kalau tersesat di pikiran saudara, itulah yang bahaya. Gitu? Oke. Bapak, Ibu, Saudara, jangan merasa pintar sebelum Anda tahu betul-betul, karena ilmu dari menjadi pengetahuan. Pengetahuan itu dari kata tahu. Kalau Anda tahu, berarti Anda mempunyai pengetahuan. Kalau Anda tidak tahu, berarti tidak punya pengetahuan, alias tidak punya ilmu.
So, cobalah selalu pengen tahu. Kalau Anda sudah tahu berarti Anda punya ilmu pengetahuan. Oke, selamat siang. Ketemu lagi di lain kesempatan.